Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, izinkan saya Berliana Sinaga mempresentasikan mengenai basic practice keperawatan kritis dan penata laksanaan klien dengan shock atau biasa disingkat dengan EBP. Apa itu Evidence Basic Practice keperawatan? Itu adalah tindakan yang teliti yang bertanggung jawab dengan menggunakan bukti atau berbasis bukti yang berhubungan dengan keahlian klinis dan nilai-nilai pasien untuk menuntun pengambilan keputusan dalam proses keperawatan. Ini menurut Titler tahun 2018. EBP merupakan salah satu perkembangan yang penting pada dekade ini untuk membantu sebuah profesi termasuk kedokteran, keperawatan, sosial, psikologi, dan lain sebagainya. Jadi EBP ini bisa digunakan oleh berbagai profesi lain. Tujuan evidence based practice dalam keperawatan, khususnya keperawatan kritis, adalah untuk memberikan data pada perawat praktisi berdasarkan bukti ilmiah agar dapat memberikan perawatan secara efektif dengan menggunakan hasil penelitian yang terbaik, menyelesaikan masalah yang ada di tempat pemberian pelayanan terhadap pasien, mencapai kesempurnaan dalam pemberian asuhan keperawatan dan jaminan standar kualitas dan memicu inovasi. Selain itu, EBP dapat menjadi kerangka kerja yang menguji, mengevaluasi, dan menerapkan temuan-temuan penelitian ini menurut Carlson tahun 2010. Penggunaan evidence-based practice untuk praktik klinik keperawatan sangat membantu perawat dalam memberikan perawatan pasien dengan kualitas tertinggi dan seefisien mungkin. Sehingga asuhan berbasis pendekatan evidence-based practice terbukti mampu meningkatkan kualitas pasien safety dan peningkatan outcome asuhan keperawatan. Jadi banyak sekali manfaat dari evidence-based practice dalam keperawatan kritis. Persyaratan evidence-based practice dalam keperawatan kritis yaitu laporan fenomena atau kejadian-kejadian yang kita temui sehari-hari. Yang kedua yaitu studi kasus. Jadi EBP ini bisa dijadikan menjadi studi kasus. 3, studi lapangan atau laporan deskriptif. Yang keempat, studi percobaan tanpa penggunaan teknik pengambilan sampel secara acak atau random. Jadi ketika melakukan penelitian itu bisa dengan teknik random. Kemudian yang kelima, studi percobaan yang menggunakan setidaknya ada satu kelompok pembanding dan menggunakan sampel secara acak. Yang terakhir, systematic review untuk kelompok bijak Bastari atau meta-analisa, yaitu pengkajian berbagai penelitian yang ada dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Model evidence-based practice dalam keperawatan kritis itu ada beberapa model. Yang pertama model Sattler, yaitu merupakan seperangkat perlengkapan atau media penelitian untuk meningkatkan penerapan evidence-based 5 langkah dalam model Sattler. Jadi model Sattler ini ada 5 langkah EBP-nya, yaitu fase pertama, fase persiapan, fase kedua, fase validasi, fase ketiga yaitu perbandingan evaluasi dan pengambilan keputusan, yang fase keempat translasi dan aplikasi, kemudian yang terakhir fase kelima yaitu evaluasi. Yang kedua model awam, model OA atau Model of Evidence-Based Practice to Promotive Quality Care. Model EBP IOWA dikembangkan oleh Marita G. Tiller, PhD, RN, FEAN. Model IOWA diawali dari pemicu atau masalah. Pemicu atau masalah ini sebagai fokus ataupun fokus masalah. Yang ketiga, model konseptual Rushworth dan Larabi. Model ini disebut juga dengan model evidence-based practice chain yang terdiri dari 6 langkah, yaitu langkah pertama, mengkaji kebutuhan untuk perubahan praktis. Tahapan yang kedua, tentukan evidence terbaik. Tahapan ketiga, critical analysis evidence. Yang tahapan keempat, desain perubahan dalam praktek. Tahapan kelima, implementasi dan evaluasi perubahan. Kemudian tahapan yang keenam, interaksi dan maintenance perubahan dalam praktek. Ada beberapa langkah EBP dalam keperawatan kritis, yaitu langkah yang pertama, kembangkan semangat penelitian. Sebelum memulai dalam tahapan yang sebenarnya di dalam EBP, ini kita harus menumbuhkan semangat dalam penelitian sehingga klinikan akan lebih nyaman dan tertarik mengenai pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan perawatan pasien. Langkah yang kedua, kemudian ajukan pertanyaan klinis dalam format PICOT.
Pertanyaan klinis dan form PICOT untuk menghasilkan evidence yang lebih baik dan relevan. Apa itu PICOT? Yaitu P, populasi pasien, I-nya intervensi, apa saja intervensi yang akan dilakukan, kemudian C yaitu perbandingan intervensi atau kelompok, O yaitu outcome, dan T yaitu waktu atau time. Langkah ketiga kemudian mencari bukti terbaik. Mencari bukti untuk menginformasikan praktek klinis adalah sangat efisien ketika pertanyaan diminta dalam format PICOT tadi. Langkah keempat yaitu kritis menilai bukti. Setelah artikel yang dipilih untuk review, mereka harus cepat dinilai untuk menentukan yang paling relevan, paling valid, dan paling terpercaya, dan berlaku untuk pertanyaan klinis. Penilaian kritis yang cepat menggunakan 3 pertanyaan penting untuk mengevaluasi sebuah studi. Apa itu tiga pertanyaan yang penting? Yang pertama, apakah hasil penelitian valid? Kedua, apakah hasilnya bisa dikonfirmasi? Ketiga, akankah hasil membantu saya merawat pasien saya? Jadi itu 3 pertanyaan penting, langkah-langkah EBP. Langkah keenam, evaluasi hasil keputusan praktek atau perubahan berdasarkan bukti. Setelah menerapkan EBP, penting untuk memantau dan mengevaluasi setiap perubahan hasil sehingga efek positif dapat didukung dan yang negatif dapat diperbaiki. Jadi tidak ada kata terlambat ketika memang kita sudah melakukan evaluasi. Penerapan EBP dalam keperawatan, yaitu mengakui kenapa diterapkan EBP itu dalam praktek klinis. Ini untuk mengakui status atau arah praktek dan yakin bahwa pemberian perawatan berdasarkan fakta terbaik akan meningkatkan hasil perawatan klien. Kemudian, implementasi hanya akan sukses bila perawat menggunakan dan mendukung pemberian perawatan berdasarkan fakta. Jadi bukan katanya-katanya, jadi kita melihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi kita setelah menemukan fakta itu, kita lakukan intervensi, kemudian kita lakukan implementasi. Evaluasi penampilan klinik senantiasa dilakukan perawat dalam penggunaan EBP. Praktek berdasarkan fakta berperan penting dalam perawatan kesehatan. Praktek berdasarkan hasil temuan riset akan meningkatkan kualitas praktek, penggunaan biaya yang efektif pada pelayanan kesehatan. Penggunaan EBP meningkatkan profesionalisme dan diikuti dengan evaluasi yang berkelanjutan. Kemudian perawat membutuhkan peran dari fakta untuk meningkatkan intuisi. Jadi kita harus perawat di keperawatan kritis itu harus melatih intuisi, observasi pada klien dan bagaimana respon terhadap intervensi yang diberikan. Dalam tindakan diharapkan perawat memperhatikan etnik, seks, usia, kultur, dan status kesehatan. Ada beberapa hambatan untuk menggunakan EBP dalam keperawatan kritis. Beberapa hambatan itu yang pertama berkaitan dengan penggunaan waktu. Yang kedua berkaitan dengan akses terhadap jurnal dan artikel. Jadi mungkin jurnal dan artikelnya kurang banyak atau kurang aktif mencari, itu beberapa hambatan ketika perawat melakukan EBP. Ketiga, keterampilan untuk mencari. Keempat, keterampilan dalam melakukan kritik riset. Kelima, kurang paham atau kurang mengerti. Jadi ketika kurang paham atau kurang mengerti, kemungkinan mungkin praktisi itu akan bingung untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya, kemudian kebingungan akan intervensi, dan hambatannya itu kebingungan juga dalam implementasi. Yang keenam, kurangnya kemampuan penguasaan bahasa untuk menggunakan hasil-hasil riset. Ketujuh, salah pengertian tentang proses. Yang kedelapan, kualitas dari fakta yang ditemukan. Yang terakhir, kesembilan, pentingnya pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana untuk menggunakan literatur hasil penemuan untuk intervensi praktek yang terbaik untuk diterapkan pada klien. Shock. EBP ini ada beberapa bagian ini. Yang pertama, shock. Shock itu apa? Shock adalah sindrom gawat akut akibat ketidakcukupan perfusi dalam memenuhi kebutuhan tubuh. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan metabolik, yaitu kebutuhan oksigen atau penurunan pasokan metabolik. Ada beberapa klasifikasi shock. Yang pertama ada stadium shock. Secara klinis shock terbagi dalam 3 fase, yaitu ada gejala klinis kehilangan darah, kompensasinya kurang dari 25%, frekuensi jantung tachikardi, volume nadinya normal atau menurun, pengisian kapilernya
normal atau meningkat, kualitas kulitnya teraba dingin atau terlihat pucat, respirasi rate takipnu bertambah atau dengan tingkat kesadaran agitasi ringan. Dekompensasinya kehilangan darah 25-40%, irreversibelnya lebih dari 40%. Frekuensi jantungnya di dekompensasi bisa terjadi takikardia meningkat, di irreversibelnya takikardia atau bradikardi. Volume nadinya di dekompensasi bisa bertambah menurun, di irreversibelnya semakin menurun. Pengisian kapilernya di dekompensasi meningkat, di irreversibelnya meningkatnya semakin menurun. Kulit di dekompensasi teraba dingin atau moderate. Di irreversibelnya itu bisa jadi pucat atau mati. Respirasi rate dekompensasi ini takipnya semakin bertambah. Selagi di reversible itu sign in respiration. Tingkat kesadaran dekompensasinya itu berkooperasi. Selagi di irreversible-nya itu bereaksi hanya pada rasa sakit atau tidak responsif. Klasifikasi dan etiologi tipe shock. Tipe shock ada beberapa tipe shock, ada 5. Tipe shock septik, apa karakteristiknya? Yaitu infeksi organisme lepaskan toksik yang mempengaruhi distribusi darah, cardiac output, dan lainnya. Pada shock kardiogenik itu karakteristiknya kegalauan jantung untuk memompa darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Selagi shock distributif yaitu ada 2, yaitu kelainan syaraf mengganggu keseimbangan sehingga memudahkan terjadinya asidosis. Yang kedua, overdosis obat yang mengganggu distribusi cairan. Pada shock hipovolemik karakteristiknya menurunkan jumlah cairan, menurunkan CO, asidosis metabolik membuat volume intravaskuler berkurang dan perfusi jaringan menurun, sehingga terjadi gangguan keseimbangan elektrolit. Pada tipe karakteristik shock obstruktif yaitu CO rendah, cyanosis, nadi rendah. Ada beberapa penyebab klasifikasi tipe shock. Pada shock septic etiologinya bakteri, virus, atau jamur. Pada shock kardiogenik etiologinya kardiomiopati, kongenital, heart disease, iskemik, dan insured. Selagi pada shock distributif etiologinya bisa karena anafilaktif, toksin, reaksi alergi. Pada shock hipovolemik etiologi bisa internitas perdarahan, luka bakar, diabetes insipidus, defisiensi, dan adrenal. Yang terakhir pada shock obstruktif etiologinya bisa karena tension, pneumotorak, perikardial dengan tamponade. Tanda dan gejala. Ada beberapa tanda gejala pada shock yang khas yaitu sistem kardiovaskuler, yaitu gangguan sirkulasi perifer mengakibatkan pucat, ekstremitas dingin, kurang pengisian vena perifer lebih bermakna dibandingkan penurunan tekanan darah. Nadi cepat dan halus. Pada tekanan darah hari ini kurang bisa menjadi pegangan karena adanya mekanisme kompensasi sampai terjadi kehilangan sepertiga dari volume sirkulasi darah. Pada vena perifer terjadi kolap. Vena leher merupakan penilaian yang paling baik. CVV rendah. Yang kedua, pada sistem respirasi apa yang bisa dilihat tanda dan gejalanya, yaitu sistem pernapasan cepat dan dangkal. Sistem saraf pusat bisa kita nilai perubahan mental pasien, shock sangat bervariasi. Bila tekanan darah sampai menyebabkan hipoksia otak, pasien menjadi gelisah sampai tidak sadar. Obat sedatif dan analgetika jangan diberikan sampai yakin bahwa gelisahnya pasien memang karena kesakitan. Kemudian tanda dan gejala pada sistem saluran cerna, biasanya kita menemukan mual atau muntah. Shock pada saluran kemih itu bisa kita nilai produksi urin berkurang. Normal rata-rata produksi urin pasien dewasa adalah 60 ml per jam atau 0,5 sampai 1 ml per kilogram per jam. Ini per kilogram berat badan ya Bapak Ibu. Pada anak yaitu 1 sampai 2 ml per kilogram berat badan per jam. Shock, apa itu pengertian shock hipovolemik? Ini adalah shock yang paling umum ditemui terjadi karena kekurangan volume sirkulasi yang disebabkan karena kehilangan darah dan juga cairan tubuh. Shock distributif yaitu shock yang terjadi karena kekurangan volume darah yang bersifat relatif. Dalam artian jumlah darah di dalam pembuluh darah cukup, namun terjadinya dilatasi pembuluh darah sehingga seolah-olah volume darah di dalam pembuluh darah berkurang. Shock obstruktif yaitu
terdapat penyumbahan yang menyebabkan aliran darah terganggu. Pada beberapa kondisi, hal ini bisa menyebabkan timbulnya shock. Shock kardiogenik yaitu shock tipe ini adalah shock yang terjadi karena kegagalan efektivitas fungsi pompa jantung. Hal ini bisa disebabkan karena kerusakan otot jantung. Paling banyak sering terjadi yaitu infark pada miokard. Tata laksana shock. Pada tahap awal shock memerlukan penanganan segera untuk mempertahankan hidup. Bagaimanapun penanganan shock tergantung seberapa cepat untuk bisa mendapat pertolongan di rumah sakit. Pertolongan awal shock. Yang pertama yang harus dipegang yaitu segera beri pertolongan. Jika pasien masih sadar, tempatkan dengan nyaman. Kemudian jika pasien sendiri, cari pertolongan atau meminta seseorang mencari pertolongan dan seseorang menjaga pasien. Kemudian pastikan jalan napas dan pernapasan baik. Pastikan jalan napas ini paten, menurun pada ABCD. Kemudian lindungi pasien dengan jaket, tapi jangan terlalu rapat agar tidak terjadi vasodilatasi. Kemudian jangan beri minum. Siapkan untuk cardiopulmonary resuscitation. Kemudian berikan banyak informasi ketika ambulan datang. Tata laksana syok dimulai dengan tindakan umum untuk memulihkan perfusi jaringan dan oksigen sel, tanpa memandang etiologi syok. Oksigenasi dan perfusi jaringan dapat diperbaiki dan memperhatikan 4 variabel ini. 1. Ventilasi dan oksigenisasi yang seperti dilihat yaitu airway dan breathing. Ini untuk memperbaiki jalan nafas. Ventilasi buatan dan oksigen harus 100%. Akses vena dan pemberian cairan diberikan bersamaan dan oksigen 100%. Kedua, curah jantung dan volume darah sirkulasi atau sirkulasi. Resusitasi cairan dan pemberian obat vasoaktif merupakan metode utama meningkatkan curah jantung dan mengembalikan perfusi organ vital. Yang pertama, resusitasi cairan. Pada shock hipovolemik, apapun penyebabnya, resusitasi cairan dimulai dengan cairan kristaloid yaitu RL atau garam fisiologis sebanyak 20 ml per kilogram berat badan secepatnya. Pada shock septik, resusitasi cairan berguna untuk mengembalikan volume intravaskuler. Pada shock distributif, pemberian cairan kristaloid yang cepat telah terbukti menyelamatkan jiwa pasien. Pada shock endokrin, gangguan yang terjadi perbaiki. Hipotiroid membutuhkan levotiroksin. Pada hipertiroid, produksi hormon tiroksid dihambat oleh sistoastika seperti metimazol atau tapazol atau PTU. Apa itu PTU? Polyethyluracil. Insufisiensi adrenal diobati dengan suplemen kortikosteroid. Kemudian ada obat vasoaktif. Ada beberapa obat yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam penanganan shock bila resusitasi cairan belum cukup untuk menstabilkan sistem kardiovaskuler. Obat inotropik meningkatkan kontraktilitas miokard dan obat kronotropik meningkatkan frekuensi jantung. Obat vasoaktif yang paling banyak digunakan oleh golongan amin simpatomimetik yaitu golongan katekolamin, epinefrin, norepinefrin, dopamin endogen, dobutamin, dan isoproterenol sistetis. Kelainan yang mendasari pada EBP yaitu pasien dengan shock septik memerlukan antibiotik segera. Pasien dengan shock hipovolemik dievaluasi terhadap kehilangan cairan melalui saluran cerna atau perdarahan. Shock kardiogenik mungkin memerlukan terapi farmakologis untuk menurunkan afterload atau intervensi bedah untuk mengatasi obstruksi. Shock anafilaktik memerlukan epinefrin, eliminasi penyebab, dan antihistamin. Demikianlah pemaparan mengenai EBP di keperawatan kritis. Terima kasih.